feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Antara ambisi klub, keputusan mengejutkan, dan resiko perubahan peran. Nama Megawati Hangestri Pertiwi kini menjadi salah satu sorotan utama dalam dunia voli internasional. Kepindahannya ke klub Turki Manisa BBSK sempat memicu euforia besar, terutama di kalangan penggemar voli Indonesia. Ia dianggap sebagai simbol keberhasilan atlet Indonesia menembus kompetisi Eropa. Namun, perjalanan itu mendadak penuh drama setelah Megawati memutuskan untuk pulang ke Indonesia di tengah kontrak yang masih berjalan. Kepulangannya bukan sekadar kabar biasa. Momentum itu terjadi tepat setelah Manisa BBSK mengambil langkah mengejutkan, melepas Betul Taskiran, setter senior yang digadang-gadang menjadi tandem ideal Megawati. Kombinasi dua peristiwa ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah posisi Megawati tetap aman sebagai poros utama tim? Ataukah absennya membuka jalan bagi pemain lokal Turki untuk mengambil alih perannya? Beberapa pekan sebelum kompetisi resmi dimulai, publik dikejutkan dengan pengumuman resmi Manisa BBSK. Klub itu menyatakan telah berpisah dengan Betul Taskiran. Pengumuman yang singkat, formal, dan terkesan normatif itu langsung mengundang tanda tanya. Mengapa seorang setter berpengalaman dilepas begitu saja? Apalagi dalam pertandingan pramusim, publik sudah mulai melihat chemistry antara Betul dan Megawati. Berkali-kali, Betul sukses mengirim bola manis yang disambar Megawati dengan spike keras khasnya. Duet ini diyakini bisa menjadi senjata andalan Manisa. Pelatih Gorkem Kazan bahkan memberi kepercayaan penuh kepada Betul sepanjang persiapan pramusim. Ia tampil reguler, memimpin ritme serangan, dan terlihat mampu memberi kestabilan tim. Tak heran ketika pengumuman perpisahan muncul, baik publik Turki maupun penggemar voli Indonesia bereaksi keras. Spekulasi bermunculan. Ada yang menilai keputusan itu berkaitan dengan strategi pelatih yang ingin membangun gaya permainan baru, ada yang menduga faktor finansial. Bahkan ada gosip bahwa klub tengah menyiapkan kontrak untuk setter asing lain yang dianggap lebih sesuai. Yang jelas, keputusan ini beresiko. Manisa kini hanya menyisakan satu setter aktif, Dwi Guncu, untuk menghadapi musim panjang. Dalam liga yang kompetitif, mengandalkan satu pemain di posisi krusial seperti setter adalah langkah yang sangat berbahaya. Di tengah situasi penuh tanda tanya itu, kabar lain datang dari Megawati. Ia pulang ke Indonesia. Publik langsung mengaitkan kedua peristiwa ini. Apakah ada hubungan antara dilepasnya Taskiran dan kepulangan Megawati? Apakah Megawati tidak nyaman dengan perubahan strategi klub? Atau ada masalah kontrak? Namun spekulasi itu segera diluruskan. Sang suami, Dion Novandra, menjelaskan lewat siaran langsung bahwa kepulangan Megawati sudah direncanakan sejak jauh hari. Klub memberi izin agar ia bisa memperkuat Bank Jatim di Voli Divisi Utama 2025, sekaligus bersiap membela timnas Indonesia di SEA Games. Penjelasan ini menenangkan sebagian pihak, tetapi waktu kepulangan Megawati tetap menimbulkan ironi. Mengapa harus bertepatan dengan dilepasnya Taskiran? Mengapa setelah kemenangan pramusim yang seharusnya menjadi momentum bagus, justru bintang utama tim absen? Pertanyaan-pertanyaan itu menambah lapisan misteri dalam perjalanan karir Megawati di Turki. Liga voli Turki dikenal ketat. Setiap pertandingan penting, setiap poin bisa menentukan posisi di klasemen. Dalam konteks itu, absen di awal musim bisa berakibat besar. Megawati diproyeksikan sebagai poros utama serangan Manisa. Klub bahkan berani melepas Taskiran karena percaya pada kualitasnya. Namun dengan kepulangannya, posisi oposit kini kosong. Tim terpaksa mengandalkan opsi darurat, entah memaksimalkan pemain lokal Turki atau bahkan mendatangkan oposit baru. Jika klub memutuskan memberi kesempatan pada pemain lokal Turki untuk mengisi posisi oposit, situasinya bisa berbalik. Andai sang pemain tampil konsisten, muncul resiko, posisi Megawati tak lagi aman ketika ia kembali. Dalam olahraga profesional, performa di lapangan adalah segalanya. Tidak ada jaminan bahwa nama besar bisa langsung mengembalikan tempat. Bagi Manisa BBSK, absennya Megawati menimbulkan dilema besar. Klub sudah menaruh investasi besar padanya, baik secara teknis maupun komersial. Efek Megatron nyata, pengikut media sosial melonjak, sorotan media Turki meningkat dan antusiasme penonton bertambah. Namun olahraga tetap soal hasil. Jika performa tim goyah di awal musim, manajemen bisa kehilangan kesabaran. Opsi mencari oposit pengganti, setidaknya sementara, pasti ada di meja diskusi.
Di titik inilah muncul pertanyaan penting. Apakah pemain lokal Turki siap mengisi peran itu? Liga domestik Turki memang melahirkan banyak oposit tangguh. Jika salah satunya diberi kesempatan dan tampil bagus, klub bisa mulai mempertimbangkan rotasi permanen. Bagi publik Indonesia, cerita ini penuh paradoks. Di satu sisi ada kebanggaan besar karena Megawati dipercaya klub Eropa besar. Setiap aksinya selalu menjadi sorotan media internasional, bahkan kemenangan pramusim Manisa dianggap bukti kualitasnya. Namun di sisi lain ada rasa cemas. Apakah kepulangannya justru membuka celah bagi pemain lain mengambil posisinya? Apakah Manisa tetap melihatnya sebagai poros utama atau mulai melirik opsi lain? Mayoritas Volley-mania tetap memberi dukungan. Mereka percaya Megawati punya kualitas yang tak bisa digantikan. Tetapi dalam dunia profesional, loyalitas publik tak selalu sejalan dengan realitas klub. Keputusan Megawati untuk pulang memang bisa dipandang dari dua sisi. Dari kacamata Eropa, mungkin langkah ini terkesan tidak profesional. Tetapi dari perspektif Indonesia, inilah yang membuatnya istimewa. Megawati bukan hanya memikirkan karir pribadi, ia juga memikirkan kepentingan nasional. Timnas voli putri Indonesia masih berjuang membangun konsistensi. Kehadirannya di SEA Games sangat penting, bukan hanya soal teknik, tetapi juga kepemimpinan dan mentalitas. Dalam hal ini, Megawati kembali menunjukkan loyalitas yang jarang dimiliki atlet modern. Ia rela mengambil resiko karir internasional demi membela bendera merah putih. Kini cerita ini memasuki babak yang penuh teka-teki. Di satu sisi, klub Turki itu sudah menaruh kepercayaan penuh pada Megawati. Mereka berani melepas taskiran, tanda bahwa Megawati diproyeksikan sebagai pusat serangan. Namun di sisi lain, absennya membuka peluang besar bagi pemain lokal untuk unjuk gigi. Jika mereka mampu menunjukkan performa konsisten, bukan tidak mungkin posisi Megawati terancam. Semua akan bergantung pada bagaimana Manisa menyusun strategi. Apakah mereka tetap menunggu Megawati sebagai pilihan utama, ataukah mereka mulai berpikir pragmatis, memilih pemain yang ada dan tampil lebih? Kisah Megawati di Manisa BBSK kini menjadi salah satu cerita paling menarik dalam dunia voli internasional. Ia berada di persimpangan jalan antara kontrak profesional di Eropa, loyalitas pada tanah air dan ekspektasi publik yang besar. Bagi klub itu, ia adalah investasi besar, ikon populer, sekaligus tumpuan di lapangan. Bagi Indonesia, ia adalah simbol kebanggaan dan harapan timnas. Namun bagi dirinya sendiri, keputusan ini adalah pertaruhan, meninggalkan Eropa sementara waktu demi tanah air dengan risiko kehilangan tempat di klub. Apakah Megawati tetap akan menjadi poros utama Manisa setelah kembali? Ataukah absennya justru menjadi awal dari persaingan baru dengan pemain lokal Turki? Satu hal yang pasti, perjalanan Megawati tidak pernah sederhana. Justru disitulah pesonanya semakin kuat. Ia bukan sekedar atlet, tetapi pribadi yang berani mengambil jalan sulit meski tahu konsekuensinya berat. Dan seperti biasa, publik akan terus menunggu setiap babak baru dalam kisah Megatron di Turki. Catch me